Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, apa kabarnya pada hari ini? Semoga masih dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bertemu kembali di pelajaran bahasa Indonesia. Masih dalam bab cerita fantasi. Pada bab ini, apa saja yang harus kita pahami? Pertama, kemarin kita telah belajar mengenai pengertian teks cerita fantasi, kemudian ciri-ciri cerita fantasi, yang ketiga unsur-unsur cerita fantasi, yang keempat struktur cerita fantasi, yang kelima jenis cerita fantasi, yang keenam kebahasaan cerita fantasi, dan yang ketujuh kalian harus bisa menulis cerita fantasi. Jadi ketujuh kompetensi ini harus kalian dapatkan di materi cerita fantasi. Nah, untuk kemarin kita telah belajar mengenai pengertian teks cerita fantasi dan ciri-ciri cerita fantasi. Oke, yang dicentang itu berarti kemarin kita sudah belajar. Hari ini kita akan belajar apa? Yaitu kompetensi yang ketiga dan keempat mengenai unsur-unsur cerita fantasi dan struktur cerita fantasi. Baik, sebelum kita lanjut, mari kita ulas pembahasan pada pertemuan yang lalu. Apa itu pengertian teks fantasi? Masih ada yang ingat? Bagus. Pengertian teks fantasi. Di sini ada dua kata, yaitu cerita dan fantasi. Cerita sendiri memiliki pengertian. Cerita adalah tuturan yang menerangkan proses terjadinya sesuatu hal, peristiwa atau kejadian. Nah, fantasi adalah daya pikir untuk membayangkan atau mengangan-angan atau menciptakan gambar atau lukisan berupa hayalan. Nah, itu merupakan pengertian cerita dan fantasi. Lalu bagaimana jika digabungkan dua kata itu menjadi cerita fantasi? Cerita fantasi adalah gambaran peristiwa sesuai urutan waktu atau kronologi berdasar daya pikir dan daya hayal yang dituangkan dalam bentuk cerita. Oke, jadi dari daya pikir dan daya hayal ya cerita fantasi itu. Lanjut. Yang kedua, kita kemarin telah belajar mengenai ciri-ciri cerita fantasi. Ayo, siapa yang masih ingat ciri-ciri dari cerita fantasi? Baik, saya akan ingatkan kembali. Kita akan ulas mengenai ciri-ciri apa saja ciri-ciri cerita fantasi itu. Pertama, kalian kemarin telah menjawab pertanyaan dari Ustadzah, yaitu ciri-ciri cerita fantasi yang pertama, isi cerita mengandung keajaiban, keanehan, dan kemisteriusan. Yang kedua, ceritanya bersifat fiksi atau hayalan. Ketiga, ide cerita terbuka dan tak terbatas. Yang berikutnya, yaitu setting, bisa menembus berbagai dimensi. Selanjutnya yaitu tokoh unik. Tokohnya unik nih, memiliki kesaktian. Kemarin kan sudah saya sebutkan ya, apa yang menjadi keunikan dari cerita tersebut. Kemarin yang menjadi contoh adalah cerita ekor biru Nataga. Kemudian yang terakhir gaya bahasanya bebas, tidak formal.
Oke, berarti yang kalian jawab kemarin yang sudah menjawab seperti ini, jawaban kalian sudah benar. Oke, kita akan lanjut pada hari ini. Poin yang ketiga dan keempat, kompetensi yang ketiga yang keempat yang harus kalian pahami di bab ini, yaitu unsur-unsur cerita fantasi dan struktur cerita fantasi. Jadi, apa itu unsur-unsur? Ada yang tahu? Oke, unsur-unsur cerita fantasi. Jadi, unsur-unsur cerita merupakan hal-hal yang harus ada, hal-hal pembangun yang harus ada di dalam sebuah cerita. Jadi apa saja hal-hal yang harus ada di dalam sebuah cerita itu? Di sini Ustazah sudah buatkan diagram berwarna-warni agar kalian mudah mengingatnya. Yang pertama, hal yang harus ada yaitu tema. Nah, ini yang pertama, yang merah ini adalah tema. Tema merupakan gagasan dasar atau ide cerita. Oke, jadi setiap cerita mempunyai gagasan dasar yang diangkat dan dituangkan ke dalam cerita yang utuh. Jadi ide dasarnya apa sih? Temanya apa sih? Nah, itu adalah unsur yang pertama yang harus ada dalam sebuah cerita. Oke, unsur yang kedua, hal yang harus ada di dalam sebuah cerita, yaitu tokoh dan penokohan. Tokoh dan penokohan, tokoh, beda ya, tokoh dan penokohan itu. Tokoh merupakan pelaku dari cerita itu. Kayak kemarin, contoh kekuatan ekor biru Nataga, berarti tokohnya siapa? Iya, tokohnya adalah Nataga yang mempunyai ekor biru sakti itu. Kemudian penokohannya, sifat. Oke, penokohan itu adalah sifat dari tokoh tersebut. Contoh kemarin sifatnya Nataga bagaimana? Ya, seperti itu ya. Kemudian yang selanjutnya, hal yang harus ada di dalam sebuah cerita yaitu alur. Alur cerita atau jalannya cerita. Bagaimana plot-plot atau jalan dari cerita itu mengalir. Jadi dinamakan alur jalan cerita itu, atau kata lainnya alur. Biasanya alur ini dibagi menjadi 3, yaitu alur maju, alur mundur atau flashback. Kemudian yang ketiga yaitu alur maju mundur atau alur campuran. Jadi di sana ada unsur alurnya maju dan alur mundur. Ya, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yang harus ada dalam sebuah cerita, latar atau setting. Baik, di sini kemarin ada yang bertanya kepada Ustazah, latar itu apa saja Ustazah? Ini. Jadi sama ya, latar atau setting itu kata lainnya saja. Jadi apa saja yang terdapat di latar? Yaitu keterangan tempat, keterangan waktu, dan keterangan suasana. Jadi tempatnya di mana, waktunya kapan, kemudian suasananya bagaimana, keadaan suasananya di sana, mencekamkah, lucukah, atau suasana-suasana yang terbangun dalam cerita tersebut. Kemudian waktunya ya, waktunya ini kapan, pastinya kalau kita berbicara waktu pasti akan bertanya kapan kejadian atau cerita itu terjadi. Kemudian tempatnya di mana. Oke, seperti itu. Selanjutnya yaitu amanat. Hal-hal yang harus ada di dalam sebuah cerita yaitu amanat. Amanat itu merupakan pesan atau hikmah yang disampaikan cerita. Jadi setiap cerita itu tidak semata-mata hanya bercerita saja,
pasti ada tujuannya, ingin ada yang disampaikan dari cerita tersebut, yaitu pesan atau hikmah yang ingin disampaikan cerita dalam unsur-unsur cerita fantasi atau unsur-unsur cerita pada umumnya dinamakan amanat. Selanjutnya yaitu sudut pandang. Baik, di sini sudut pandang ya. Atau keikutsertaan penulis dalam cerita. Jadi di sini sudut pandang maksudnya penulis menjadi siapa di sana? Oke, terbagi menjadi 3 sudut pandang. Orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga. Jika di sana tertulis aku adalah seorang pangeran, seumpama seperti itu. Berarti di sana sudut pandangnya orang keberapa? Ya, orang pertama. Karena di sana ada kata ganti aku. Berarti menandakan sudut pandang orang pertama seperti itu dan lain sebagainya. Jadi sudut pandang penulis di sini yang dimaksud. Baik, selanjutnya kita akan mengenal struktur cerita fantasi. Kalau tadi unsur-unsur merupakan hal-hal yang harus ada atau hal pembangun dari sebuah cerita, maka struktur di sini adalah urutan yang harus ada di dalam sebuah cerita fantasi, dan ini harus urut, ya. Oke, struktur yang pertama yang harus ada dalam sebuah cerita fantasi atau urutan pertama di dalam cerita fantasi yaitu orientasi. Kedua yaitu komplikasi. Yang ketiga resolusi. Baik, kita ulas satu-satu ya. Orientasi adalah pengenalan tokoh, latar watak tokoh. Jadi orientasi di sini maksudnya adalah pengenalan tokoh, siapa tokohnya, latar di mana tempatnya, bagaimana suasananya, kapan waktunya, kemudian wataknya tokoh ini seperti apa. Ini dikenalkan di bagian utama, biasanya di paragraf pembuka, menjadi orientasinya, pengenalannya. Kalian mungkin pernah dengar orientasi siswa. Nah, di situ maksudnya pengenalan siswa. Sama dengan orientasi pada struktur cerita fantasi ini, yaitu sebuah pengenalan. Kalian dikenalkan bagaimana watak tokohnya, di mana tempat tinggalnya, dan sebagainya. Ya, itu pada paragraf pertama cerita fantasi disebut orientasi. Selanjutnya, struktur cerita fantasi yaitu komplikasi. Apa itu komplikasi? Biasanya kata komplikasi ini secara bahasa keseharian kita pasti dihubungkan dengan masalah. Wah, masalahku komplikasi nih, complicated. Oke, di sini juga sama. Dalam cerita, komplikasi ini merujuk pada masalah. Jadi, di struktur komplikasi, cerita sudah menemui atau muncul sebuah masalah. Jadi di sini ada sebabnya masalah itu muncul, kemudian ada akibatnya, ada akibat dari masalah tersebut yang dialami oleh tokoh dalam cerita. Nah, ini ada di struktur komplikasi, bisa di paragraf kedua, ketiga, keempat, dengan ciri-ciri yang seperti itu. Ada masalah, timbul masalah, kemudian akibat dari masalah itu apa, keterlibatan tokoh dalam masalah. Nah, itu dalam struktur komplikasi itu sendiri. Kemudian, struktur yang terakhir, ketika sudah timbul masalah, masalah sudah memuncak dan sudah mencapai kerumitan masalah, maka struktur yang terakhir yaitu resolusi. Resolusi di sini
struktur yang berisi penyelesaian masalah. Nah, dalam resolusi ini, masalah-masalah sudah terpecahkan, sudah ada solusinya. Bagaimana tokoh dapat menyelesaikan masalah-masalahnya. Di sini ada penyelesaiannya, kemudian keterlibatan tokoh-tokoh yang lainnya. Mungkin kalau ada perang sudah berdamai, seperti itu. Kalau ada perpecahan sudah bisa diatasi, gitu. Sudah ada sebuah solusi dari masalah yang dialami pada struktur komplikasi sebelumnya tadi. Seperti itu ya. Jadi ada 3 struktur cerita fantasi, apa saja tadi? Yaitu orientasi, komplikasi, dan resolusi. Jadi, sudah belajar apa saja kita hari ini? Ayo, yang pertama tadi ada unsur-unsur cerita fantasi. Oke, dalam unsur-unsur tersebut ada apa saja? Yaitu pertama, tema, kemudian tokoh dan penokohan, pinter, kemudian alur, latar dan setting, amanat, dan sudut pandang. Baik, saudara akan beri sebuah akronim untuk kalian mudah menghafal unsur-unsur tersebut. Sini ada kata talas, tapi T-nya ada 2 nih. T-T-A-L-A-S, talas. T yang pertama yaitu tema, kemudian tokoh, alur, latar, amanah, dan setting. Oke, lebih mudah kan menghafalkannya? Nah, semoga bisa dipahami ya. Oke, yang kedua kita sudah belajar apa saja hari ini? Ayo, siapa yang ingat? Yang kedua, kita tadi sudah belajar struktur cerita fantasi. Ada berapa tadi struktur cerita fantasi? Pinter, ada 3, yaitu orientasi, komplikasi, dan resolusi. Baik, cukup di situ saja. Insya Allah sudah tulis pengertian-pengertian dari ketiga ini. Di sampingnya itu silahkan dipelajari dan dikerjakan tugas yang akan Ustazah berikan pada kali ini. Oh iya, Ustazah lupa. Baik, akan Ustazah berikan satu contoh teks cerita fantasi. Di sini ada sebuah cerita, 3 paragraf, contoh teks cerita fantasi. Nah, sudah Ustazah bagi-bagi strukturnya. Ada 3 struktur yang tadi Ustazah sudah jelaskan. Baik, paragraf pertama berbunyi, di sebuah negeri di atas awan, hiduplah seorang peri bernama Tokido. Tokido adalah seorang peri yang ditugaskan oleh dewa untuk membangun matahari. Membangunkan matahari setiap pagi. Baik. Jadi di sini sudah ada ciri-cirinya, pengenalan, kemudian ada tempatnya di sebuah negeri. Berarti struktur apa? Ya, berarti di sini paragraf pertama dinamakan struktur orientasi atau pengenalan. Nah, seperti ini contohnya. Ada di sebuah negeri, tempatnya di mana, kemudian siapa tokohnya, dia sebagai apa. Nah, itu kan termasuk pengenalan. Jadi, di dalam struktur teks fantasi dinamakan struktur orientasi. Oke, yang kedua, paragraf kedua, di sini ada suatu hari Tokido lupa menjalankan tugasnya. Akibatnya matahari pun terlambat bangun dan kegelapan masih menyelimuti dunia. Melihat hal ini, sang dewa menegur Tokido. Tokido yang menyadari kesalahannya langsung bergegas menuju matahari dan membangunkannya. Untung waktu masih belum lama berlalu, sehingga dampak kesalahannya tidak terlalu besar. Nah, di sini ada paragraf 2. Paragraf 2 di sini mulai muncul konflik atau muncul masalah. Masalahnya apa di sini? Ya, Tokido lupa menjalankan tugasnya.
Jadi mulai nih muncul permasalahan, maka dinamakan struktur apa? Komplikasi. Karena masalah mulai muncul, karena masalah mulai menemukan titik klimaksnya atau titik masalah kompleksnya. Nah, kemudian Tokido bergegas menuju matahari dan membangunkannya. Nah, di sini masalah-masalah yang dialami oleh tokoh Tokido atau tokoh utama pada teks cerita fantasi ini mulai merumit. Ya, itu dinamakan struktur komplikasi. Baik, yang selanjutnya paragraf ketiga. Kejadian itu merupakan yang pertama dan terakhir kali Tokido berbuat salah. Ia berjanji tidak akan mengulangi kembali kesalahan tersebut atau kesalahan lain. Baik, di sini Tokido sudah sadar akan kesalahannya. Kemudian ia juga berjanji tidak kembali mengulangi kesalahannya tersebut. Maka struktur yang pantas kita namakan struktur resolusi. Jadi resolusi atau solusi dari masalah yang dialami oleh tokoh utama. Dan cerita fantasi ini dinamakan struktur resolusi atau struktur penyelesaian. Oke, seperti itu ya. Cara menentukan orientasi. Cara menentukan struktur pada cerita fantasi. Menentukan ciri-ciri dari setiap struktur di cerita fantasi. Jadi orientasi tadi ciri-cirinya apa? Baik, ada pengenalannya, ada di mana cerita itu bukan berasal, tapi cerita itu diceritakan. Mungkin kalau cek cerita fantasi di negeri atas awan seperti itu, mungkin ada di negeri antah berantah. Nah, diceritakan di mana cerita ini, kemudian siapa tokohnya, itu di orientasi. Lalu komplikasi apa tadi? Kalau komplikasi itu berarti masalah-masalah yang dialami oleh tokoh utama mulai merumit atau mulai menuju ke klimaksnya, rumitnya, klimaks. Oke, solusi. Kemudian solusi ini ada resolusi. Jadi ada solusi di setiap masalah yang dialami oleh tokoh utama. Mungkin tokoh utamanya sudah menyadari kesalahannya, kemudian berjanji tidak mengulangi. Nah, contoh-contoh seperti itu yang faktor-faktor yang bisa menyelesaikan masalah di komplikasi itu ciri-ciri dari itu termasuk ke dalam ciri-ciri dari struktur resolusi atau penyelesaian. Oke? Jelas? Semoga jelas sampai di situ ya. Baik. Oke, sampai di sini pertemuan kita pada pelajaran bahasa Indonesia tentang unsur dan struktur teks cerita fantasi. Kita lanjutkan pertemuan yang akan datang mengenai ke pelajaran ke-5 dan ke-6 yaitu jenis cerita fantasi dan kebahasaan cerita fantasi. Oke, sampai sini pelajaran unsur dan struktur cerita fantasi. Silahkan dikerjakan tugas yang di Google Form yang Ustadzah share linknya ke kalian. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Baik, kita akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.